sekalian, berikutnya kita akan bahas terkait pertemuan yang keempat, yaitu internet ya. Internet. Nah, kalau ngomongin internet, pasti rekan-rekan udah tahu dong internet gambarannya seperti apa, karena kita sudah salah satu penikmat dari layanan internet, betul tidak? Pasti seperti itu. Nah ini jadi kalau ngomongin definisi secara internet, mungkin kita bisa mendefinisikan internet ini dengan berbagai statement ya, dengan berbagai ide dan usul dari kita masing-masing, karena kita sudah merupakan salah satu pengguna dari internet. Kita bisa banyak sekali mendefinisikan tentang internet, bahkan sudah banyak juga pakar dan ahli mendefinisikan apa itu internet. Jadi intinya dengan adanya internet ini memang luar biasa, kita sangat terbantu sekali. Ibaratnya jendela ilmu itu terbuka luas ya. Jadi maksudnya pintu gerbang untuk kita mengupgrade sebuah soft skill, hard skill kita itu ada di depan kita nih gitu ya. Cukup dengan apa? Ya cukup dengan menggunakan perangkat seluler kita gitu ya. Makanya sekali-kali kalau lagi di internet tuh jangan kerjaannya maksud saya jangan kerjaannya Facebookan gitu ya, atau hanya disibukkan satu hari penuh hanya untuk fokus WA-an dengan orang lain gitu. Sayang sekali kalau menurut saya ya. Jadi kalau bisa sekali-kali explore tuh ya, kalau kita lagi internet explore ilmu, explore hal apa nih yang ingin kita pelajari gitu, yang menarik gitu, kita gali gitu, kita cari dengan adanya internet ini, karena internet ini sudah memfasilitasi hal tersebut gitu ya, untuk kita saling terhubung dengan koneksi yang sudah terfasilitasi dengan baik ya. Sekarang sudah kalau untuk perangkat seluler teknologi 4G gitu ya, 4G yang maksimalitasnya bisa mencapai 300 Mbps ya, untuk segi kecepatannya itu cukup baik. Bahkan suatu saat nanti siap-siap kita sambut teknologi 5G, dia sudah maksimal kecepatannya itu 1 Gbps, bukan Mbps lagi, Gbps, gigabyte per second. Jadi otomatis nanti internet akan sangat cepat sekali gitu ya. Ibaratnya kita kalau buka streaming ya, itu mungkin dalam hitungan apa ya kasarnya, bukan hitungan lama lagi, itu instan sekali langsung terbuka dan langsung hadir information yang kita minta gitu dengan adanya internet ini gitu. Itu akan berkembang ke arah situ, dan itu memang sedang direalisasikan. Makanya implementasi dari teknologi-teknologi tadi, robotik ya, lalu artificial intelligence dan lain-lain, salah satu penunjangnya apa? Ini internet ya. Ketika nanti sudah tercapai sebuah internet yang sudah mencapai kecepatan yang sangat luar biasa gitu ya, sangat cepat sekali, streaming juga tidak ada buffering gitu ya. Nonton kan kita kalau ini bete juga gitu ya, lagi nonton video tiba-tiba buffering gitu ya, lagi nonton seru-serunya gitu ya, misalnya lagi nonton film yang kita sukai gitu, buffering, muter, nguing, enak sekali gitu ya. Tapi dengan adanya hadir nanti teknologi internet yang semakin berkembang, itu akan kita rasakan tuh ke arah sana gitu ya. Teknologi internet luar biasa nanti ke depannya, saya yakin. Ditunggu saja waktunya, dan saya yakin nanti kalian akan mengalami gitu ya. Oke, itu internet rekan-rekan sekalian. Jadi memang dengan internet ini kita saling terhubung, semua device yang tadi ya, perangkat-perangkat IoT, Internet of Things yang dikembangkan itu memungkinkan untuk saling berkomunikasi dengan application yang dikembangkan, dengan input information, ibaratnya dengan proses input, proses dan output information yang kita inginkan, semua akan dihadirkan dengan adanya jembatan internet ini gitu ya. Meskipun kalau kita berpikir di lain sisi, karena dengan ada hadirnya internet ini kan ada juga memang dampak-dampak negatif yang resiko yang kita hadapi, tapi tidak usah kita pikirkan, resiko pasti ada, tetap jalani, pasti ada sebuah solusi dan antisipasi yang bisa kita lakukan. Selama kita menggunakan perkembangan teknologi ini dengan bijak dan baik, pasti yang namanya dampak-dampak negatif ini akan berkurang gitu. Intinya gitu. Dan kalau berkenaan dengan internet, memang banyak sekali layanan yang bisa kita nikmati rekan-rekan sekalian ya. Saya yakin rekan-rekan udah ngalamin semua kan, seperti chat ya, email apalagi nih ya. Email, chat udah sering itu, hampir tiap hari saya yakin ya kan. Jadi rekan-rekan melakukan chat menggunakan aplikasi WhatsApp gitu ya, atau yang lain misalnya Line, atau yang kalau dulu BBM meskipun udah tenggelam sekarang gitu ya. Masih ada nggak ya penggunaan BBM sampai sekarang ya? Lucu ya, kalau masih ada, memang udah jarang sekali nih orang menggunakan BB. Dulu mah kan kalau lagi eranya, minta dong BB, nomor BB kamu gitu ya, istilahnya BBM-nya dong, lain-lain gitu. Sekarang udah aneh kayaknya orang ngomong gitu ya. Jadi sekarang zamannya udah yang sangat instan lagi gitu. Makanya sekarang udah mulai tidak kelihatan tuh BBM gitu ya.
Tapi ya itulah perkembangan gitu ya, processing gitu. Seperti itu gitu. Dan di internet juga tadi ya, layang-layang banyak sekali sekarang yang bisa kita nikmati gitu ya. Dari mulai seperti saya misalnya tadi seorang technician di bidang infrastruktur, ketika saya akan meremote pekerjaan saya yang di luar kota, misalnya kan Bogor dan Jakarta juga udah hitungannya luar kota ya. Jadi kan itu jaraknya jauh. Istilahnya kita tidak usah datang gitu, remote saja dari jarak jauh kita sudah bisa melakukan pekerjaan aktivitas kita sebagai seorang technician gitu ya, dalam jarak yang tidak ada batasan waktu dan tempat gitu ya, kita sudah bisa bekerja. Itu internet rekan-rekan sekalian. Lalu berikutnya kalau ngomong evolution, ini evolution ya, inilah perkembangan dari internet dari awal sampai saat ini gitu ya. Dulu itu pertama kali hadir ya, ini internet dicetuskan kan oleh ini ya, ARPANET waktu itu ya. Dan ini dulu tuh internet penggunaannya hanya sifatnya untuk internal ini, dulu tuh internal pemerintahan gitu. Kalau dulu internet tuh hanya untuk kebutuhan itu, tidak ada akses untuk umum gitu. Awalnya internet seperti itu ketika lahirnya gitu ya, dikembangkannya. Lalu di era berikutnya ternyata lahirlah sebuah teknologi email gitu ya. Di tahun 1971 ini awal sekali lahir sebuah email. Saya masih ingat dulu pertama sekali merasakan rasanya pertama kali menggunakan email gitu ya. Itu ada keseruan sendiri memang ya. Dulu kan saya waktu saat meskipun ini lahirnya sudah lama email ini gitu ya, tapi kan ketika pertama kali ibaratnya kita mengenal teknologi gitu ya, terus menggunakan email, ternyata email seperti ini gitu. Bahkan sekarang email sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk notifikasi sebuah application misalnya ya, atau untuk saling berkirim surat gitu ya, atau information terkait data-data file dan lain-lain, semua rata-rata menggunakan email sekarang gitu ya. Ini tuh seru sekali kalau kita pikirkan ke belakang dan saat ini gitu ya. Lalu berikutnya di tahun 1983 internet ini sudah berkembang ke ternyata era internet publik. Internet publik tuh, nah inilah lahirnya, akhirnya orang bisa banyak mengintegrasikan atau mengelenkan banyak device gitu ke internet gitu dengan adanya internet publik ini gitu ya. Dia bisa mengonlinekan source-source yang dia miliki ke internet, sehingga kita kalau mau tahu informasi Paris nggak usah kalian repot-repot datang ke Paris, search aja Paris, fotonya banyak gitu ya, ukurannya juga ada di situ semua, lalu luas wilayah Paris itu sebenarnya ada semua di internet gitu ya. Kita nggak usah capek-capek lagi datang, cuman kalau mau puas tetap datang pastinya ya. Jadi seperti itu gitu. Dengan adanya internet publik ini, kita kalau mau cari information terkait informasi apa yang mau kita ambil di internet itu semua ada gitu, tinggal menggunakan searching, browsing gitu ya. Itu luar biasa nih ketika lahir internet publik ini, karena lahirnya banyak sekali peranan sekarang tuh personal orang atau corporate, dia bisa berpartisipasi dalam pengembangan internet, yaitu menginformasikan apa? Menginformasikan source yang dimiliki oleh corporate tersebut gitu ya ke internet, sehingga banyak orang bisa mengambil information yang sudah di opening gitu di internet gitu, sehingga banyak ilmu. Makanya tadi saya bilang internet ini adalah jendela ilmu. Ini luar biasa, super guru ada di depan kita gitu, tinggal kita explore saja. Makanya kita jangan terlalu pesimis kalau lagi belajar, wah Pak, kok soal dari Bapak susah semua ya ke studi. Nah, padahal ini udah ada internet di jendela depan kita, kenapa jadi halangan lagi? Explore pasti ada gitu. Yang penting kita ada kemauan untuk mengembangkan. Nah itu rekan-rekan sekalian. Lalu di era berikutnya, internet ini masuk ke hypertext dikenalkan atau www. Nah inilah awal pertama kali dunia pemrograman itu semakin menjamur ya. Banyak orang sekarang bukan hanya pengembang saja yang merasakan bagaimana membuat sebuah pengembangan dari application. Dengan adanya teknologi www ini gitu ya, kita bisa lahirlah sebuah Facebook yang sekarang kita nikmati gitu ya, atau aplikasi-aplikasi yang lain, mungkin TikTok ya, atau Instagram dan lain-lain. Tinggal kita pilih saja mana yang bermanfaat buat kita gitu. Yang bermanfaat ya pakai, yang nggak bermanfaat kurangi saja gitu, daripada kita menghabiskan untuk hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik hal-hal yang baik yang kita bagikan. Itu ya. Lalu di era sekarang
tahun 2000 sampai saat ini sudah berkembang medsos ya, bahkan sampai saat ini 2020 OSOP udah semakin menjamur gitu ya. Sekarang kayaknya orang belanja itu sudah sangat nggak mungkin belanja datang becek-becek ya, seperti ini. Saya ingat lagunya Cinta Laura ya, naik ojek becek ya, kayaknya udah nggak zaman sekali gitu ya. Sekarang kalau mau belanja istilahnya kita cukup menggunakan perangkat seluler kita online, dan apa yang kita cari dapat gitu ya. Itu era sekarang gitu. Itu internet. Nah ini evolution nih, kita lihat tuh banyak aplikasi yang sudah berkembang dengan adanya hadir internet ini gitu ya. Dari mulai ARPANET, lalu lahirnya sebuah FTP dan TCP/IP ini, boleh bilang protokol yang sangat luar biasa nih, yang lahirnya teknologi internet sekarang ini karena ada ini nih, teknologi FTP dan TCP/IP ini gitu ya, sehingga kita bisa saling terhubung. Lalu ditemukan Ethernet, internet, www ya, aplikasi-aplikasi yang lain ini banyak sekali tuh ya, dari Google, WordPress, Facebook, YouTube dan lain-lain, sampai saat ini dan akan terus berkembang. Mungkin akan muncul lagi banyak aplikasi aneh suatu saat nanti. Kita ingat dulu eranya ya. Kalian mungkin mengalami waktu dulu pernah nggak merasakan yang namanya Friendster ya? Friendster. Ada yang mungkin yang pernah mengalami menggunakan Friendster? Nah itu kan pengembangan dari sebuah aplikasi ya. Jadi Friendster ini kan salah satu pengembangan aplikasi dulu yang banyak digunakan gitu. Tapi saat ini memang istilahnya sudah terus berkembang dan tidak dipakai lagi gitu. Ini mohon maaf, view saya masih muncul ya, bisa dilihat oleh rekan-rekan sekalian ya. Halo? Halo? Ya, masih Pak. Masih ya? Masih Pak, masih Pak. Takut ketutup lagi. Ya Pak, masih Pak. Obrolan kita takutnya kurang enak ya kalau tidak melihat view-nya. Ini perkembangan ya, internet evolution. Lalu berikutnya, yang tadi saya bilang nih, kita mengalami dulu internet ini zamannya kalau untuk internet seluler ya, ini untuk internet seluler perkembangannya kan sekarang sudah hadir nih sampai 4G ya, yang banyak digunakan, sudah cukup merata di berbagai wilayah, dan dia kecepatannya itu maksimal bisa yang saya bilang ya 300 Mbps, dan akan hadir kita sambut sama-sama suatu saat nanti itu teknologi 5G ya, di mana teknologi 5G ini dia kecepatannya sudah mencapai yang tadi saya sampaikan ya 1 Gbps, gigabyte per second. Jadi sangat cepat sekali. Bahkan sekarang Excel sudah mengumumkan di negara kita dia sudah menuju 4,5 ya, generasi 4,5G ya, seperti itu. Dan itu implementasinya pasti akan hadir ke kita, dan nanti akan semakin banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mungkin untuk direalisasikan dengan adanya internet cepat ini, karena internet cepat ini sebenarnya penunjang dari sebuah processing komunikasi itu terkomunikasikan dengan baik, atau sebuah perangkat device itu bisa berjalan dengan baik. Itu juga salah satu syaratnya kan adalah transmission ya, communication yang sangat cepat. Dengan adanya komunikasi cepat itu kan kita misalnya kayak tadi memanggil autonomous car, kalau kita kalau misalnya mau naik apa ya namanya, taksi gitu ya, taksi generasi berikutnya itu kan pakai aplikasi, kita pesan, ketika pesan kan responnya langsung ke autonomous car taxi, itu kan langsung cepat gitu. Itu perlu sebuah ini kan, internet ini gitu ya. Jadi ini sangat diperlukan ya. Dan ini generasi sekarang tuh sudah sampai, bahkan sekarang di berbagai negara itu kan dia perkembangan teknologi udah ada yang mengumumkan dia sudah merealisasikan era 4.0, 5.0, bahkan China pada informasi berita terakhir yang saya dapatkan dia sudah mengumumkan sudah bergerak ke arah perkembangan teknologi era 6.0 gitu. Itu orang udah berpikir sampai ke arah sana gitu. Gue udah mau lanjut lagi nih, bagi gue 4.0 itu udah basi gitu, udah tahu gue implementasinya kayak gimana, gue mau naik nih ke 5.0 dan 6.0 gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu era implementation sebuah teknologi gitu ya. Itu teknologi perangkat seluler itu akan berkembang ke arah sana gitu. Nah ini kalau kita kilas balik gitu ya, mungkin kita akan lucu nih ya, ini saya bandingin nih internet dulu dengan sekarang gitu ya. Ini teman-teman baca aja mungkin ketawa-ketawi sendiri gitu ya. Kita ngalamin nih saat-saat kayak gini gitu, di mana koneksi internet dulu
kalau ada telepon internet mati nggak bisa digunain karena dia masih terintegration dengan menggunakan ADSL gitu ya. Sekarang internet sudah sangat canggih nih gitu ya. Dia udah ada teknologi WiFi bahkan LiFi yang sekarang sedang dikembangkan. Jadi mau nelpon mau ini ya nggak ada gangguan gitu. Internet tetap roaming gitu ya. Nah itu saat ini nih gitu ya. Lalu yang lainnya itu rekan-rekan juga bisa baca ya. Ini saya lihat dulu ya. Yang lainnya juga era perkembangan berikutnya yang lain terkait media aksesnya ya. Media aksesnya kalau dulu tuh seperti apa ya, dulu tuh kan karena menggunakan media telepon ya, karena itu jadinya aksesnya itu kan terbatas ya, kita tidak bisa di mana aja. Dulu kalau mau internet tuh bentar internetan gue ke warnet dulu ya. Dulu zaman-zaman itu ada kan zaman kayak gitu ya, mungkin kalian ngalamin gitu ya, kalau mau internetan harus cari warnet gitu ya. Itu ngalamin sekali saya pikir ya. Pasti kita di antara kita ada yang ngalami saat-saat seperti itu ya, saat-saat momentum indah seperti itu gitu ya. Nah kalau sekarang kan internet kita di mana aja gitu ya. Bahkan sekarang sudah ada yang namanya Telkom itu merealisasikan teknologi Wi-Fi ID SSO gitu ya. Jadi kita dengan berlangganan internet itu selama ada perangkat Telkom dimanapun dan kapanpun kita connect bisa di mana aja. Itu ada teknologi Telkom namanya Wi-Fi ID SSO. Ini kalau rekan-rekan berlangganan ini enak nih. Kalau di rumah rekan-rekan ada koneksi Telkom bisa login dengan menggunakan itu gitu ya, Wi-Fi ID SSO itu. Kalau misalnya lagi di mall, misalnya di mall gitu maksudnya ya, lagi ada di port-portnya, lalu dia ada internet Telkom gratis, pakai login itu juga bisa sama gitu ya. Atau di Indomaret kan, di Indomaret rata-rata pakai Telkom tuh banyaknya ya, kita bisa connect internet gratis tuh dengan menggunakan teknologi Wi-Fi ID SSO ini gitu ya. Itu media akses gitu. Lalu kecepatan internet, nah ini yang tadi bilang ya, kecepatan internetnya siap-siap menyambut teknologi 5G nanti gitu ya. Oke, lalu kalau berkenaan konten, wah dulu ngalamin sekali ya, konten mau buka situs aja ngiung-ngiungnya lama banget, yang ada udah jenuh duluan nunggunya gitu ya, lama sekali buka, ngiung, loadingnya nggak muncul, apalagi kalau buka gambar itu kerasa sekali gitu ya, rasanya udah pengen ditinggal traveling aja dulu gitu ya. Dulu tuh internet seperti itu gitu ya, kalau kita buka gambar, waduh luar biasa jenuhnya menunggu gitu karena prosesnya yang sangat lama. Tapi sekarang kita buka gambar real time, streaming seperti ini. Sekarang kita ngobrol ini kan ini real time nih ya, udah enak. Dulu mah kalau ngobrol kadang ngobrol via ADSL putus-putus telepon aja, udah via kabel gitu ya. Kalau kita ngomong oh iya apa sampai teriak-teriak gitu ya, ngomong tuh harus sampai pakai speaker kali baru bisa kedengeran gitu. Kalau sekarang itu sudah berkembang, sangat mudah gitu ya. Semua untuk memungkinkan kita streaming online dan lain-lain. Ini kilas balik nih menurut saya. Kalau saya ngebahas ini lucu nih. Jadi kita saya suka ketawa ke diri sendiri nih kalau di bagian bahasan ini gitu ya. Jadi itu rekan-rekan sekalian gitu ya. Oke, nah ini yang tadi saya bilang ya, pemprakasan dari sebuah teknologi internet ke depannya itu adalah Internet of Things. Jadi yang tadi saya jelaskan perangkatnya terkait hardware sudah saya share kepada rekan-rekan. Jadi teknologi internet berikutnya ini sudah saatnya bagaimana orang berpikir Internet of Things. Mengintegrasikan berbagai perangkat untuk lebih mudah. Semuanya saling terintegrasi. Ini lihat tuh ya, mobil, lampu, televisi, kulkas, apalagi tuh di situ, kompor gitu ya, CCTV. Ya, laptop, microwave dan lain-lain ya, bahkan gedung semua itu terintegrasi semua ya dengan Internet of Things. Jadi kita bisa mau dari mana aja. Jadi enaknya tuh gini rekan-rekan. Kalau misalnya kita nih mau nyampe rumah gitu ya, kita tuh udah disambut dengan rumah yang menyambut kita. Misalnya rumah kita sudah ada otomatis misalnya untuk diputar apa sih namanya, sebuah musik gitu. Kita misalnya hadir di rumah kita udah ada musik yang memang menarik yang sudah kita putar sebelum kita sampai rumah. Lalu misalnya sistem automatically untuk memasak pemanas air gitu sudah menyala, lampu sudah otomatis nyala, dan ketika dekat rumah itu otomatis pintu sudah terbuka gitu kan. Udah keren sekali itu, enak sekali kayaknya kalau menghadapi istilahnya era tersebut sudah kita rasakan gitu ya. Ini bisa direalisasikan dengan adanya Internet of Things. Dan IoT ini memang kalau terkait pengembangannya, ini kalau sejarah rekan-rekan baca aja ya. Jadi itulah kurang lebih
exploring dari sebuah Internet of Things gitu ya. Saya sudah simpel sekali di sini pada rekan-rekan view, nanti lebih banyak lagi rekan-rekan bisa explore tentunya secara mandiri gitu ya. Jadi IoT ini memang dituntut sekarang ini memenuhi beberapa karakteristik. Pertama itu ukuran itu sangat penting gitu ya. Kalau bisa teknologi IoT ke depan itu semakin mengecil. Bahkan kalau bisa sangat simpel sekali kali ya, tidak terlihat gitu ya, tapi fungsinya sudah luar biasa gitu ya. Jadi itu diharapkan seperti itu teknologi dari pengembangan IoT ini gitu ya. Ukurannya, lalu dia juga tidak terbatas waktu, dan ruangnya juga space-nya ya udah jelas ya, kalau semakin dia small teknologi gitu ya, kecil, dia kan jadi simple gitu ya. Tapi gimana caranya kita juga pikiran gak mudah hilang, kalau nyari barang kecil kan susah juga ya, harus pakai kaca pembesar, masa repot juga kita ya. Jadi harus ada antisipasi juga gitu ya. Berikutnya adalah kecerdasan yang semakin meningkat tentunya. Di teknologi IoT ini diharapkan function dari teknologi IoT ini semakin spektakuler gitu, semakin luar biasa gitu untuk mengimplementasikan sebuah teknologi gitu. Jadi akan banyak sekali hadir nanti teknologi-teknologi yang semakin gila lagi gitu ya, yang bisa kita nikmati gitu ya. Lalu berikutnya terkait memang nanti berbicara arsitektur ya. Arsitektur itu berarti ya infrastrukturnya gitu ya. Jadi infrastruktur IoT harus ditunjang sehingga kinerjanya semakin real time, gimana caranya gitu. Ini beberapa karakteristik IoT yang memang perlu dipikirkan untuk terus bisa berkembang teknologi IoT ini gitu. Karena perannya sangat banyak sekali nih, kita rasakan ini suatu saat nanti adalah implementasi dari realisasi smart city nantinya. Smart city, smart world, smart earth, smart planet itu bisa diintegrasikan dengan teknologi gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya pemprakasan dari pengembangan internet ini juga hadirnya sebuah teknologi cloud computing ya. Jadi teknologi cloud computing ini boleh dibilang adalah penunjang source dari pengembang application. Dengan adanya teknologi cloud computing ini, seorang pengembang application itu dia lebih mudah bagaimana mengembangkan sebuah aplikasi next generation yang akan diimplementasikan gitu. Apakah diimplementasikan ke teknologi IoT atau ke teknologi robotik yang lain dan lain-lain, itu banyak sekali. Ini hadir teknologi ini luar biasa gitu. Karena di teknologi ini memungkinkan kita membangun sebuah infrastruktur apakah secara standalone yang dikenal dengan infrastruktur as a service gitu ya, atau kita juga bisa mengembangkan sebuah namanya itu aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dengan alat dengan menggunakan teknologi di cloud computing. Itu namanya adalah platform as a service. Jadi di platform as a service itu memungkinkan kita mengembangkan sebuah platform development ya sesuai kebutuhan, atau ke arah yang namanya fitur application dari cloud computing berikutnya, yaitu software as a service atau SaaS dikenalnya. Jadi di cloud computing itu terkait arsitektur atau infrastrukturnya itu ada istilah-istilah tadi yang saya sebutkan ya, infrastruktur as a service ya, lalu platform as a service dan software as a service. Di software as a service ini memungkinkan kita menggunakan software application yang sudah disediakan secara real time online gitu ya, dan kita tinggal pakai dan kita integrasikan dengan implementasi mana, dengan IoT kita misalnya gitu ya. Kalau platform kan tadi berarti kita membuka untuk pengembangan aplikasi sesuai bahasa-bahasa pemrograman yang memang kita kuasai, itu di platform. Tapi kalau di software application itu kita tinggal pakai saja gitu, itu bedanya ya. Tadi kalau jadi perbedaannya itu secara simpel saya cernakan kayak gini ya. Jadi ini perlu dicerna yang bahasa-bahasa gini, karena kalau nggak dicerna kita sulit ya nangkapnya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau infrastruktur as a service itu kan seperti sebuah server standalone ya, server dedicated yang bisa dibangun dan nanti resource-nya isinya apa saja diisi, itu terserah kita. Jadi kalau teman-teman memilih teknologi cloud computing jenisnya infrastruktur as a service, berarti nanti kita yang harus punya kemampuan untuk mengcustom infrastruktur, mengcustom server untuk kebutuhan pengembangan sebuah application. Itu infrastruktur as a service gitu. Tapi kalau di platform as a service kita tidak perlu lagi memikirkan infrastruktur.
tidak perlu lagi memikirkan bagaimana mengkonfigurasi infrastruktur maksudnya ya. Jadi kalau di platform itu kita tinggal fokus ke pengembangan application-nya dengan menggunakan bahasa-bahasa pemrograman yang memang kita mampu dan mumpuni gitu. Jadi kita bisa fokus untuk DevOps, develop application-nya di teknologi platform as a service gitu. Lalu berikutnya kalau di teknologi software as a service ini lebih mudah lagi. Kita tinggal pakai aplikasi-aplikasi yang disediakan di teknologi cloud. Lalu kita integrasikan dan aplikasi itu sudah supporting ke arah teknologi yang namanya machine learning, IoT dan lain-lain ya. Tinggal kita integrasikan saja, kita pakai, lalu kita connectkan dengan alat-alat kita otomatis real time online. Makanya memungkinkan dikontrol di sebuah handphone gitu dengan adanya teknologi ini gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu rekan-rekan gambaran dari teknologi cloud computing gitu. Dan ini dia memang menggabungkan berbagai infrastruktur komputer gitu ya. Sehingga saling terkoneksi dan dia juga sudah ada namanya antisipasi terkait disaster recovery plan gitu ya. Bagaimana terjadi sebuah bencana di satu daerah, maka server kita tidak usah khawatir, tidak usah kita garuk-garuk kepala ya, garuk-garuk jidat gitu ya. Waduh, tepak jidat misalnya server saya hancur terkena bencana gempa, misalnya tidak usah khawatir seperti itu lagi dengan adanya teknologi ini gitu. Karena teknologi ini menunjang resource untuk backup secara real time dan bisa dipindahkan ke berbagai server mirroring yang ada di berbagai cakupan wilayah gitu ya. Karena dia servernya tersebar di seluruh negara gitu. Sehingga suatu saat nanti misalnya satu negara terjadi down, maka dia tinggal pindah saja kantor, datanya tetap aman dan dia tetap bisa mengoperasikan kantornya lagi secara normal karena data-datanya real time, aman, tersedia di cloud. Itu teknologi cloud computing luar biasa. Dan ini salah satu pemprakarsa berkembangnya sebuah internet gitu dengan adanya teknologi ini dan terintegrasi antara satu dengan yang lain. Makanya kalau di film Terminator kita melihat yang robot dia scanningnya itu kan kalau mencari information terkait personal orang dia kan scanning seakan-akan melakukan scanning ke internet ya. Ya seperti itu memang nanti suatu saat itu akan seperti itu karena akan lahir lagi satu lagi dan maksudnya sudah lahir lagi teknologi penunjang dari internet yang lainnya. Ini setelah cloud computing ini saya lanjutkan karena waktu ya. Ini big data. Apa ini big data? Big data ini teknologi yang memungkinkan mengolah data yang sangat besar sekali. Dan ini data ini akan digunakan oleh berbagai aktivitas. Contohnya adalah teknologi dari sebuah teknologi telemarket ini ya, maksudnya teknologi marketing digital. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah teknologi marketing digital. Marketing digital itu maksudnya bagaimana caranya sekarang orang nih ketika akan menawarkan sebuah produk, dia akan dikirimkan sebuah auto respon sistem SMS kepada seluruh nomor yang ada di cakupan wilayah terdekat dari pangsa pasar corporate itu sendiri. Ini ada nih aplikasi marketing biasanya sudah ditawar-tawarkan nih sama Indosat, sama Telkomsel. Dia menawarkan nih teknologi marketing digital ini gitu. Salah satunya gitu. Kalau kita misalnya sebuah contoh kampus lah ya. Kampus misalnya kan kita perlu promotion ke mahasiswa cakupan wilayah kita. Kita mungkin kalau berharap dapat mahasiswa di luar kota kayaknya peluangnya kecil. Berarti kan peluang kita sebenarnya adalah merangkul mahasiswa yang kisaran wilayah kita, tapi kan kita nggak punya nih nomor-nomor orang di kisaran wilayah kita, betul nggak? Nah, solusi ini ditawarkan oleh seperti vendor Telkomsel, Indosat, kan rata-rata orang pakai seluler SIM card dari ISP itu ya, apakah Telkomsel ini. Nah, dia sudah ada rekam nomor-nomor orang dan dia bisa ada software yang namanya terkait big data ini untuk menganalisis wilayah gitu ya. Jadi nanti kalau kampus bekerja sama dengan teknologi namanya marketing digital seperti ini, maka secara otomatis ketika akan mempromosikan misalnya tahun pelajaran ini kami menerima penerimaan mahasiswa baru dengan spesial diskon misalnya apa, dan itu bisa dikirimkan langsung ke HP orang-orang yang ada di dekat wilayah kampus kita tercinta gitu. Ini kan luar biasa sekali ya, ini teknologi realization dari sebuah big data. Memang big data ini itu dikembangkan tergantung kebutuhannya untuk apa gitu. Tapi salah satu implementasinya itu seperti itu gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa kita lihat dengan adanya teknologi ini sangat luar biasa sendiri karena dia
big data ini menunjang data yang sangat besar dan bisa diproses sesuai kebutuhan, dan implementasinya seperti tadi gitu. Dan ini contoh-contohnya kalau terkait deskripsi dari big data itu seperti apa, di sini ada semua ya. Jadi rekan-rekan silahkan tinggal explore saja, search lagi, pelajari kembali bagaimana mengimplementasikan sebuah teknologi dari big data. Baik, rekan-rekan sekalian, saya pikir penjelasan dari saya cukup ya. Jadi itu kurang lebih beberapa penjelasan materi kita pada kesempatan hari ini ya.